if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're so... Omong kosong Ivankovic, netizen China pilih dukung timnas Indonesia. Timnas Indonesia disebut lawan empuk pelatih Bahrain itu tidaklah benar. Dan perjuangan tanpa lelah, Martin Paes demi bela timnas Indonesia 3 kali transit pesawat sebelum tiba di Bahrain. Simak lengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Branko Ivankovic dicemooh supporter timnas China usai kata-katanya hanya dianggap omong kosong. Netizen pilih mendukung timnas Indonesia. Baru-baru ini Ivankovic berbicara perihal peluang timnas China dalam 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pernyataan yang dilontarkan oleh Ivanko tidak membuat publik negeri tirai bambu khususnya fan timnas China merasa puas dan optimis. Justru kebalikannya, sejumlah penggemar seolah tidak peduli lagi dengan kata-kata Ivankovic yang kosong. Hal itu tidak lepas dari kekalahan beruntun di 2 laga awal fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat dibantai oleh Jepang dengan skor 0-7 dan takluk 1-2 melawan Arab Saudi. Sebelumnya Branko Ivankovic kembali mengeluhkan bahwa timnas China berada dalam grup yang sulit, namun tetap berusaha untuk tampil baik di setiap laga. Pelatih asal Kroasia ini menyoroti pergantian pelatih di klub Australia tetap tidak bisa menjamin kemenangan untuk China. Sementara itu China tak boleh menganggap enteng timnas Indonesia yang menurutnya banyak diperkuat oleh pemain naturalisasi. Kami harus berusaha untuk memainkan yang terbaik di setiap pertandingan dan mencetak poin sebanyak mungkin. Tim Australia yang akan kami hadapi adalah tim langganan Piala Dunia. Kami harus memainkan permainan kami dengan baik dan berusaha untuk berada di kondisi terbaik. Sementara Indonesia melakukan naturalisasi besar-besaran, tidak bisa kita anggap enteng. Pernyataan Ivankovic itu ternyata mengundang respon dari netizen China yang mayoritas sudah tidak percaya lagi dengan dirinya. Sejumlah netizen negeri tirai bambu itu menganggap kata-kata Ivankovic tersebut layaknya sebuah omong kosong belaka. Beberapa di antaranya bahkan lebih memilih mendukung timnas Indonesia yang saat ini levelnya dianggap ada di atas China. Sementara itu beberapa di antaranya meminta timnas China untuk dibubarkan saja jika menelan kekalahan ketika melawan Australia. Dan berikut adalah beberapa komentar dari timnas China sendiri. Indonesia jauh lebih kuat dari tim Anda sekarang. Mereka berhak meremehkan Anda. Kalah 3 kali, kenapa tidak dibubarkan saja timnas China? Tidak perlu berangkat ke Australia, bubarkan saja tim ini. Federasi tidak bertanggung jawab jika tidak memecat Branko Ivankovic. Anda, Branko, tidak tahu malu. Anda seorang penipu. Duel timnas China melawan timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar pada Selasa 15 Oktober nanti. Pertandingan itu akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, stadion yang menurut Sumarji punya rumput lapangan yang jelek. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talajid sama sekali tidak setuju dengan pihak yang beranggapan jika timnas Indonesia adalah lawan yang empuk. Menurutnya, skuad Garuda adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Seperti diketahui, Bahrain akan memainkan 2 laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan memulainya lebih dulu dengan menjamu timnas Indonesia di Bahrain National Stadium Riva pada Kamis 10 Oktober nanti. Banyak yang menilai The Reds lebih diunggulkan ketimbang timnas Indonesia. Dari segi FIFA ranking pun memang Bahrain berada di posisi ke-76, sedangkan Indonesia di 129 dunia. Dari situlah ada yang berpikir tim Merah Putih akan menjadi lawan yang mudah bagi tuan rumah. Namun Talajik mengungkapkan anggapan timnas Indonesia adalah lawan yang mudah dikalahkan sama sekali tidaklah benar. Menurutnya tim Polesan Sinteyong itu punya kedalaman skuad yang bagus dengan dihuni oleh para pemain abroad. Beberapa orang berpikir mereka adalah lawan yang mudah, tapi ini sama sekali tidak benar. Timnas Indonesia adalah tim internasional yang penuh, kata Talajik. Lebih lanjut, ahli strategi berusia 59 tahun ini menegaskan anak asuhnya tidak ada yang pandang sebelah mata kepada skuad Garuda.
Mereka sadar betul melawan timnas Indonesia akan menjadi laga yang sulit. Semua orang sangat fokus pada pertandingan ini. Saya senang karena semua pemain memahami pertandingan melawan Indonesia akan sangat sulit, kata Talaji. Ya, saat ini Bahrain memang mengusung misi bangkit. Pasalnya mereka menelan kekalahan telak 0-5 dari timnas Jepang di laga terakhirnya. Sementara timnas Indonesia berambisi untuk mempertahankan tren positifnya setelah mampu meraup 2 poin dengan menahan imbang timnas Arab Saudi dan timnas Australia. Momentum itu pun coba dijaga. Ya, sebatas informasi untuk Anda, Bahrain sedang berada di posisi 3 dengan koleksi 3 poin pada klasmen sementara grup C. Timnas Indonesia mengekor di posisi 4 dengan 2 poin, maka dari itu laga mendatang menjadi salah satu laga yang penting bagi kedua kesebelasan. Kiper timnas Indonesia Martin Paes harus melalui perjalanan yang sangat panjang demi membela skuad Garuda kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil pelatih timnas Garuda Sinteyong ke dalam skuad Garuda untuk melakoni 2 laga away. Kiper berusia 26 tahun ini bakal terlibat dalam pertarungan skuad Garuda menghadapi Bahrain dan China dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C. Bersama timnas Indonesia, Martin Paes dan kawan-kawan terlebih dahulu akan berduel melawan Bahrain di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jelang laga itu, Martin Paes kedapatan berbagi cerita terkait perjuangannya untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Sebelumnya, Martin Paes tetap ikut dengan klubnya FC Dallas meski tidak berada dalam daftar susunan pemain klub Amerika itu dalam laga terbarunya kemarin. FC Dallas masih memiliki jadwal untuk menghadapi Portland Timbers di MLS atau Liga Amerika Serikat pada Senin 7 Oktober pagi. Selepas laga itu, Martin Paes terpantau langsung terbang ke Bahrain demi memenuhi panggilan untuk membela timnas Indonesia. Lewat unggahan Instagram story eksklusif pribadinya, Martin Paes membagikan cerita terkait dia yang harus melalui perjalanan yang sangat panjang. Pada unggahan itu, kiper kelahiran Belanda tersebut menuliskan sejumlah rute yang harus ia lalui sebelum mendarat di Bahrain. Tidak tanggung-tanggung, sang pilar utama timnas Indonesia itu harus melakukan transit pesawat sebanyak 3 kali. Penerbangan yang dilakukan berawal dari Portland dengan rute mendarat di Dallas, Amerika Serikat. Kemudian Martin Paes berpindah pesawat dengan rute penerbangan menuju Dubai, Uni Emirat Arab. Setelah melakukan transit pesawat untuk ketiga kalinya, dia baru bisa mendarat ke Bahrain demi bergabung dengan timnas Indonesia. Itu artinya Martin Paes harus berada di dalam pesawat dengan penerbangan sekitar 19 jam untuk tiba di Bahrain. Martin Paes diperkirakan baru akan tiba di Bahrain dan bergabung dengan timnas Indonesia pada Selasa 8 Oktober. Manajer timnas Indonesia Sumarji sebelumnya mengatakan kondisi Martin Paes sudah berangsur membaik dan kemungkinan bisa tampil melawan Bahrain. Ya, kita coba koordinasi dengan Martin Paes, kondisinya sudah sangat membaik dan insya Allah tidak ada apa-apa dan bisa bermain, kata Sumarji. Ya, timnas Indonesia sendiri belum punya skuad yang lengkap akibat sejumlah pemain masih harus bermain bersama klubnya masing-masing. Terpantau baru ada 15 pemain skuad Garuda yang mengikuti sesi latihan perdana jelang menghadapi Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, beberapa pemain aboard dikabarkan sudah mulai berdatangan seperti Jay Itzes dan Ragnar Oratmangun yang tiba di Bahrain dini hari tadi.